Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom sekali lagi, boleh sambil lambaikan tangannya, Shalom. Puji nama Tuhan. Berapa banyak bersuka cita malam hari ini di tempat ini. Saya mau lihat tangan-tangan orang yang bersuka cita. Sekalipun di luar hujan, tapi kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, saya percaya ini semuanya karena kemurahan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau balas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita melalui pujian, penyembahan kita, melalui hati kita datang dengan sungguh kepada Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini malam hari ini, kami rindu untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak tahu dengan cara apa kami membalas kebaikan-Mu selain kami datang dengan sungguh menyembah Engkau. Mari malam hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, beracara di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa memohon meminta Tuhan, biar kiranya Tuhan meredakan hujan yang ada. Tuhan memberikan cuaca yang terbaik bagi setiap kami, sehingga mungkin masih banyak saudara-saudara kami yang rindu untuk datang ke tempat ini. Tuhan boleh hantar bawa di tempat ini dengan selamat, dalam kondisi baik, dan boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Mari beracara di tengah-tengah kami, pimpin ibadah kami, sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Dengan segenap hati katakan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Mari datang dengan sungguh kepada Tuhan, katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu
saya mengajak setiap kita, mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Kita sampai dengan hari ini, kita hampir tutup, kita hampir akhiri bulan Januari, bulan pertama di tahun 2023. Mungkin banyak di antara kita yang masih berkata, Tuhan, kondisinya kok seperti ini. Tuhan, aku kok belum melihat apa-apa. Tapi mari sejenak malam hari ini ingat kembali betapa Tuhan yang sama, Dia juga menyertai kita. Bahkan mungkin di masa pandemi yang 2-3 tahun yang lalu, Tuhan menyertai kita. 2022, Tuhan juga menyertai kita. Malam hari ini kalau boleh kita renungkan, dengan cara apa kita mau balas penyertaan Tuhan itu? Selain kita berikan hidup kita dengan sungguh, selagi ada waktu untuk kita menyembah Tuhan, mari datang dengan sungguh kepada Tuhan. Mari bersama-sama malam hari ini dengan kesungguhan hati. Dengan apa kan ku, amin Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, sampai telingamu sendiri mendengar dengan apa. Oh, kami datang. Kamu segenap hatiku menyembahmu. Lagi katakan segenap hati. Hatiku menyembahmu Yesus.
kepadamu. Tidak ada pribadi lain yang kami andalkan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh, amin, amin, di dalam Dia yang memberi. Yes, Tuhan Yesus, sungguh Dia sahabat yang setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Boleh bersama-sama saya ajak kita bangkit berdiri dengan segenap hati. Segala perkara dapat ku tangguh. Ini iman percaya kami. Dia yang memberi, Kau sumber kekuatan, yes, nolong dan sahabat. Tetap percaya apapun kondisinya, tetap percaya segalanya. Segala perkara dapat ku tangguh, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes Lord, Tuhan Yesus penolong, amin Tuhan, amin. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat dua tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Segala perkara dapat ku tangguh, yes, di dalam Dia yang memberi. Kau sumber kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, amin. Tetap percaya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri bernyanyi bersama-sama, come on. Segala Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Boleh lebih lagi dengan tambahkan iman percaya kita, come on. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalamnya sumber kekuatan dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Bapak Ibu katakan, tetap percaya. Apapun kondisinya, ini iman kita. Tetap percaya, Yesus setia. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami bersuka cita, iman kami terbangun malam hari ini Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang tidak ada bandingannya, yang sepakat dan siap memuji Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Kasih tos dulu kiri kanannya Bapak Ibu Saudara. Kasih tos, katakan Yesusku paling dahsyat. Haleluya. Jelas bedo yen dibandingke, Gusti Yesus mung siji wae. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, asik, jujur saonone. Bagian ini dengan semangat yuk. Gusti Yesus kau dibanding-bandingke, saing-saingke, ra bakal kalah. Ayo iman percayanya.
juru wilujengku. Bapak Ibu Saudara, dengan percaya engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Lagi yuk sama-sama. Jelas beda yen dibandingke. Ayo sama-sama, come on. Gusti Yesus. Amin. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Ini yang disuka Tuhan, saudara. Jujur saonone. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku. Ya sapa saudara? Guru wilujengku. Amin, amin. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Coba mau lihat yang malam hari ini berkata di hati ini hanya ada Yesus. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau berkata di hati ini hanya ada Yesus, saya ajak malam hari ini nari bareng-bareng. Sepakat saudara? Amin. Kalau mau keluar dari bangkunya boleh, tapi hati-hati. Ya, kita sama-sama nari bersama-sama. Angkat dua tangannya tinggi-tinggi, come on. Gusti Yesus. Ra bakal kalah. Amin. Tak eloni. Yes. Yo Gusti Yesus. Haleluya. Ku berharap mengerti di hati ini hanya. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara sendiri lebih keras lagi nyanyinya. Gusti Yesus. Ra bakal pasti ku saudara tak eloni nganti tekan matiku. Yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap asik hanya ada. Sekali lagi ku berharap. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada. Boleh sekali lagi dengan lebih keras. Ku berharap. Ku berharap di hati ini. Namung enten sinten? Hanya ada siapa? Hanya ada Yesus. Amin. Haleluya. Percaya ada Yesus dalam hidup setiap kita. Kita disayang sama Tuhan, amin. Angkat jempolnya tinggi-tinggi. Sayang, sayang, disayang. Come on. Aku disayang. Lebih keras lagi, sayang, sayang. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Ayo sama-sama katakan sayang, sayang. Sayang, sayang. Jadi anaknya, aku disayang. Lagi ya Bapak Ibu. Sayang, sayang. Aku disayang Tuhan.
yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sudah berkeringat semua? Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau siapkan persembahan yang pertama. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan persembahannya. Petugas juga bisa mempersiapkan diri. Sambil kita juga akan mempersiapkan diri untuk diberkati dengan firman Tuhan. Mari bersama sebelum memberi persembahan, tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Cinta dan kasih-Mu mengalir bagi kami dan kami percaya kami menjadi umat-umat yang Tuhan sayang. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji membesarkan Engkau. Dan ini waktunya untuk kami memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di PDL Roy ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan atas PD ini dan melalui persembahan kami, nama Tuhan lebih ditinggikan, dimuliakan lagi. Kami siap memberi dengan hati bersyukur dan bersuka cita dalam nama Yesus yang siap memberi. Sama-sama katakan amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil bersama-sama. Ya Abah, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari bersama dengan segenap hati ungkapkan cintamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dengan penuh cinta. Ku mau cinta Yesus. Kami berkata ini dari hati kami Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus. Yuk bersama panggil namanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, sekali lagi panggil dia Abah Bapa. Ya Abah Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau sedikit berbagi kepada Bapak Ibu. Saya sangat senang dengan pujian ini, jujur secara pribadi. Karena lewat pujian ini kita ingat untuk kembali mencintai Tuhan Yesus. Dan satu hal yang paling membuat saya senang dengan pujian ini adalah ketika kita mampu memanggil dia Bapa. Tidak semua umatnya ya saudara, bukan hanya kita yang seiman, punya kesempatan memanggil Tuhannya Bapa.
Tapi kita orang-orang percaya, anak-anak kesayangannya, pilihannya, kita punya kesempatan untuk panggil dia Bapa. Bisa dibayangkan betapa dekatnya dia dengan kita. Sebab itu mari manfaatkan malam hari ini. Bangun hubungan dengan sungguh kepada Bapa kita, Bapa kita. Mari malam hari ini dengan sungguh saya ajak setiap kita pribadi lepas pribadi panggil dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Naikkan pujian ini seakan-akan kita sedang ngobrol dengan Bapa kita. Karena begitu dekatnya dia dengan kita. Boleh lebih lagi, pribadi lepas pribadi sekali lagi. Ya Aba, Bapa, Bapa, ini kami anak-anakmu. Bapa, ini kami datang Bapa. Hidupku Tuhan, ya Aba, Bapa. Sungguh lagi, mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, panggil dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Satu kali lagi dengan penuh iman percaya panggil dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menyatakan kesalahan kami. Firman Tuhan yang juga mendidik kami hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda dengan orang lain. Hamba-Mu dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan silakan duduk. Shalom. Ya, malam hari ini tema malam hari ini dia pinjam tema dari gerejanya Odi ya. Bagaimana temanya adalah bangkit dan jadi pemenang. Wah, sudah hafal ya, bangkit dan jadilah pemenang. Ya Bapak Ibu, mereka mengambil dari firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 14 dan juga 2 Korintus 2 ayat 14 ya, di mana dikatakan 2 Korintus 2 ayat 14, tapi bagi Allah ya di dalam Kristus ya, yang membawa kita di dalam kemenangannya. Bapak Ibu ya, dengar baik ya. Banyak orang memprediksi tahun ini, tahun 2023 ada tahun yang sulit, tahun yang susah. Banyak orang memprediksi bahwa tahun ini tahun yang bahkan tahun yang gelap. Itu sebabnya kita harus bangkit dan harus jadi pemenang. Amin. Nah, bagaimana supaya kita ini tidak mengalami ya kesulitan dan kesusahan itu? Ya, bagaimana kita tidak mengalami kegelapan itu? Ya, artinya bagaimana kita bisa mengalahkan kesulitan dan kesusahan itu? Bagaimana kita bisa mengalahkan kegelapan itu? Ya, ada dua cara. Yang pertama kita harus bangkit. Amin.
Saudara dan saya harus bangkit. Kenapa kita harus bangkit? Karena ya, terang itu sudah terbit atas kita. Ya, karena kuasa itu, kekuatan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya, sudah ada pada saudara dan saya. Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat yang pertama. Ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa kita harus bangkit? Ingat, untuk kita bisa menjadi pemenang di tahun 2023 ini, kita bisa mengalahkan kesulitan, bisa mengalahkan kesusahan, dan bisa mengalahkan kegelapan. Saudara dan saya harus bangkit. Kenapa harus bangkit? Karena terang itu sudah pada saudara saya. Kuasa itu, kekuatan itu sudah diberikan pada saudara saya, sudah ada pada saudara saya. Makanya harus bangkit. Amin. Ya, kenapa Bapak? Kenapa Bapak Ibu? Saya mau beritahu Bapak Ibu, dengar baik ya. Saya beritahu bahwa, catat baik-baik, bahwa dikatakan bahwa kegelapan itu akan menutupi bumi. Ya, dan juga bukan hanya kegelapan, kekelaman dikatakan, itu akan menyelubungi ya bangsa-bangsa. Bapak Ibu dengar baik. Tahun 2022 akhir ada 28 negara itu bangkrut. Ya. Bahkan ya ada 16 negara itu sudah bergantung pada IMF. Di belakangnya sudah antri 40 negara itu sudah bergantung kepada IMF. Mau diapain terserah. Bahkan di Sri Lanka terjadi kelaparan dan akhirnya presidennya, kepala negaranya itu dikudeta. Bahkan Myanmar katanya sudah dikudeta. Dengar baik Bapak Ibu. Di Inggris ini negara yang maju. Ya, negara yang hebat, yang negara yang maju. Tapi di tahun 2022 sampai 3 kali ganti Perdana Menteri. Kenapa? Karena mereka tidak mampu untuk mengatasi ya kesulitan dari ekonomi. Mereka tidak mampu ya mengatasi kesulitan energi itu. Bahkan di musim dingin itu, mereka itu mengalami kedinginan yang luar biasa. Apalagi Rusia itu mengkat gasnya itu untuk pemanas di musim dingin, dia mengkat. Makanya mereka ngemis-ngemis sama Pak Jokowi. Pak Jokowi karena kemanusiaan akhirnya memberikan batu bara sehingga mereka bisa tidak kedinginan. Dan Bapak Ibu dengar baik, banyak istri-istri di negara yang maju di Inggris ini, ibu-ibu tuh akhirnya melacurkan dirinya. Karena apa? Tidak mampu untuk membayar pajak, tidak mampu membayar untuk listrik air. Akhirnya mereka mulai melacurkan diri. Nah, dengar baik, di tahun ini katanya adalah tahun yang sulit, tapi bagi anak-anak Tuhan, bagi saudara saya, tahun ini tahun kemenangan, tahun berkat yang bagi saudara saya. Bagaimana caranya? Kita harus bangkit. Yang pertama harus bangkit. Kenapa? Karena kuasa itu, terang itu sudah terbit bagi saudara dan saya. Kita lihat di dalam ayat 2-nya ya, ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Ya, bagi bangsa-bangsa dia akan mengalami kekelaman, tapi bagi saudara saya, anak-anak Tuhan akan mengalami kemenangan bagi saudara saya. Kenapa? Sebab terang itu sudah terbit pada saudara saya. Kuasa itu sudah Tuhan berikan kepada saudara saya. Ketika kita percaya Yesus, maka kuasa itu diberikan kepada saudara saya. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin. Ya, kenapa kita harus bangkit? Karena terang itu sudah terbit bagi saudara saya, sudah diberikan kuasa itu sudah diberikan kepada saudara saya. Ketika kita percaya Yesus, maka kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Saya mau tanya, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita pada saudara saya itu kecil atau besar? Lalu besarnya berapa? Ya, besarnya berapa? Ayo, saya mau tanya. Hah? Dia dari dunia. Ya, lebih besar dari dunia, sak piro? Diukurnya yang bagaimana sih? Ingin tahu berapa besarnya kuasa yang Tuhan berikan pada saudara saya? Mau ingin tahu? Ingin tahu enggak? Ada dia di Alkitab. Kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Berapa besar kuasa yang Tuhan berikan kepada kita? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wah, luar biasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara saya ketika saudara saya percaya kepada Yesus. Kuasanya itu luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, kita bisa juga lakukan. Amin. Amin. Kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit lumpuh, seharusnya kita bisa enggak? Harusnya bisa, ada ayatnya.
Kalau Yesus bisa memucelikan mata orang yang buta, seharusnya kita bisa enggak? Bisa. Nah kalau seharusnya Yesus bisa membangkitkan orang mati, seharusnya kita bisa enggak? Bisa, tapi kenapa enggak bisa? Itu nanti perikop yang lain. Nanti saya akan jelaskan kenapa sampai enggak bisa. Tapi ya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Apa yang Yesus lakukan kita juga bisa lakukan. Bahkan dikatakan jauh lebih besar yang Yesus lakukan kita bisa lakukan. Amin. Ada ayatnya. Contohnya apa Pak? Pekerjaan-pekerjaan yang apa Yesus jauh lebih besar yang Yesus lakukan. Kita lihat murid-murid. Kisah 5 ayat 15 sampai 16. Kisah 5 ayat 15 sampai 16. Ya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya itu mengenai salah seorang dari mereka. 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Ini Yesus tidak pernah lakukan. Tapi melalui ayat ini membuktikan ya bahwa firman Tuhan Yohanes 14:12 itu digenapi. Ya, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus lakukan. Hanya bayangannya saja orang sembuh. Tidak perlu tumbang tangan, hanya lewat aja kena bayangan sembuh. Roh jahatnya keluar. Ada banyak tapi saya sudah 2 saja ya. Saya mau tunjukkan pada saudara bagaimana pekerjaan yang besar karena tahunya cuma 2. Ya, kita lihat kisah 19 ayat 12. Kisah 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, ya ambune apek, enggak tahu bau keringat, dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Ya, itu loh sapu tangannya Paulus yang baunya enggak enak, kena keringat, bau apek itu. Kita dipinjam sama orang, bukan buat Paulus, orang pinjam tok. Kena itu apa? Sapu tangan, orang yang sakit sembuh, roh jahat keluar. Berarti Yohanes 14:12 itu digenapi. Itu sebabnya kita harus bangkit. Kenapa? Karena kuasa yang Tuhan berikan pada saudara saya itu luar biasa. Bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan kita bisa lakukan, tapi lebih besar kita bisa lakukan. Ayatnya ada? Ada. Saya beritahu, catat baik-baik. Ya, bagi dunia tahun ini tahun yang gelap. Bagi dunia tahun yang sulit. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, ingat, kita tahun ini tahun kemenangan. Kenapa? Sebab saya beritahu, bukan hanya ya kuasa Tuhan itu berikan kepada kita di tahun 2023. Bukan saja Tuhan sudah sediakan, sudah berikan kepada saudara saya itu kuasa, tapi berkat jasmani rohani Tuhan, kesembuhan, mujizat Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya di tahun 2023 ini. Amin. Contohnya kita lihat ya di dalam Yosua 1 ayat 4. Yosua diberikan berkat Tuhan, sudah disediakan Tuhan berkat yang luar biasa. Ya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, wah luar biasa, yakni sungai Efrat, ya seluruh tanah orang Het yang subur-subur semua itu sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya tanah yang subur ya, dari gunung Libanon yang sampai ke sungai besar semuanya, sungai Efrat itu yang tanah subur itu sudah menjadi milikku, diberikan Tuhan, sudah disediakan sama Tuhan. Ya, berkat jasmani bahkan juga kuasa. Jadi di ayat bawahnya, ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, kekuatan yang diberikan, kuasa yang diberikan kepada Musa diberikan kepada Yosua. Dan bukan juga itu saja, berkat yang melimpah, tanah yang subur-subur diberikan, sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yosua harus bangkit. Ya, ayat 3 atasnya. Ayat 3. Sama-sama 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Berkat Tuhan sudah disediakan bagi Yosua. Kuasa Tuhan diberikan, kekuatan Tuhan berikan bagi Yosua sudah disediakan. Tapi ada syarat yang engkau harus bangkit, melangkah, meraih itu. Amin. Kalau Yosua cuma diam-diam saja, tidak ngapa-ngapain, ya, yang dia dapatkan hanya tanah 2 kali 3 meter saja, cukup untuk kuburnya. Tidak ada sesuatu yang besar yang dia bisa dapatkan kalau dia hanya diam saja, tidak ngapa-ngapain.
Ya contoh saja ya. Kalau saya ke rumahnya Pak Yul, misalnya contoh saja ini. Contoh itu misal itu andai kata contoh ya. Andai kata itu apa? Misal sama dengan contoh ya. Misalnya saya tuh misal apa tadi? Contoh ya, saya ke rumahnya Pak Yuli misalnya. Wah, disediakan kue yang enak. Wah, Pak ini dari Medan, Pak. Baru pulang dari Medan, Pak. Ada rasa duriannya. Wah, luar biasa, enak, Pak. Wah, ini contoh itu misal ya. Lalu Mak, ini enak Pak. Lalu saya cuma diam-diam aja gini. Kira-kira saya bisa rasa kue itu enak enggak? Kok jangan cuma diam tok gini. Ya, hanya diam-diam saja begini. Enggak melangkah ngambil. Kira-kira saya diam saya kita bisa rasa kuenya enak enggak? Enggak enak. Masa saya ngomong sama Pak Yuli, Pak cukup ono, dulang ono kok Pak. Kok enak? Sudah dikasih puji Tuhan, ya ambil langkah, harus melangkah. Sama berkat mujizat Tuhan sudah sediakan. Tahun 2023 Tuhan sudah sediakan. Amin. Kuasa kekuatan Tuhan sudah berikan saudara saya. Itu sebabnya kita harus meraihnya dengan bangkit. Amin. Raih itu. Mungkin oleh pujian penyembahan, mungkin melalui doa puasa atau doa apa. Ya kita harus bangkit. Jangan melempem toh. Tuhan ke ono Tuhan. Mana Tuhan? Mana tapi enggak pernah ngapa-ngapain. Ya, ibadah telat, ya wis telat, ya langsung turu mana, tidur, waduh, bagaimana bisa meraih, ya bagaimana, ya, itu semuanya kita tahun 2023 supaya itu menjadi tahun kemenangan berkat bagi kita harus bangkit, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, ini luar biasa, bukan hanya bangkit, yang kedua kita diadakan apa? Harus jadi pemenang. Kenapa kita harus jadi pemenang? Supaya tahun 2023 ini kita bisa mengalahkan kesusahan itu, kita harus jadi pemenang. Kenapa? Karena kita ini sudah Tuhan ciptakan itu dari awal menjadi lebih menang. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Sama-sama 1 2 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Ya, tanda pemenang itu apa sih? Ya, kita harus tahu ini kita ini pemenang. Orang ya tanda seorang pemenang. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebenarnya saya tidak bahasin tapi saya agak sedikit ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, tanda kita lebih dari pemenang adalah ketika kita hidup, ya kita dengar baik. Ketika kita hidup, ya kita percaya Yesus, kita mengenal Yesus, kita menerima Yesus, maka saat itu hidup kita menjadi mahal. Amin. Ya. Ketika kita percaya Yesus, kita percaya Tuhan, hidup saudara saya menjadi mahal. Nyawa saudara, hidup saudara itu menjadi mahal. Makanya karena hidup kita ini mahal, ya, maka karena itu sebabnya jangan diisi dengan yang murahan. Ya, karena hidup saudara saya itu mahal. Ketika saudara percaya Yesus, menerima Yesus, hidup saudara saya itu menjadi mahal. Karena mahal hidup saudara saya mahal, jangan diisi dengan yang murahan. Iri hati, ya, iri hati, dengki, ya, sombong, itu murahan. Pernah saya begini, Pak, Bapak itu sama jemaatnya Bapak sendiri loh. Kenapa? Bapak itu dihina-hina. Orang enggak pendeta gini-gini, enggak punya urapan gini-gini. Saya bilang itu bukan levelnya saya. Saya enggak ngurusi itu. Ya, karena saya enggak ngurusi yang murahan, itu murahan. Ya, yang saya ngurus itu yang mahal. Ya, makanya Kolose 3 ayat 1 dan 2, pikirkan perkara-perkara di atas, cari perkara di atas, cari jiwa itu levelnya saya, levelnya pemenang, cari jiwa, bukan ngurusi yang kayak gini-gini. Aduh enggak payu, gini-gini, aduh iri hati, dengki. Bukan itu murahan. Amin. Ya, kita harus cari, kita ini hidup, ketika kita percaya Yesus, hidup saudara saya itu jadi mahal, nyawa saudara itu jadi mahal. Itu sebabnya jangan isi dengan yang murahan. Amin.
Ingat yang kedua tadi, bagaimana kita bisa menjadi bisa menang di tahun 2023 ini, kita bisa menjadi pemenang, yaitu jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa terus menyerah, jangan. Amin. Saya kasih contoh, ini luar biasa. Ketika Abraham, ya, anaknya satu-satu yang dia miliki diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan di atas Gunung Moria. Ya, sekali lagi, ketika si Abraham ya diminta anak satu-satunya untuk dikorbankan kepada Tuhan, kepada Allah, anak satu-satunya. Mungkin pada waktu itu si Abraham ya, dia mungkin stres, depresi. Kok iso loh? Tuhan ini tahu anak yang didapatkan dengan pergumulan yang tidak main-main, pergumulan yang berat. Umur 100 tahun baru dapat anak, kok diminta? Ya kalau masih cilik, ya kalau masih kecil, ini sudah gede, sudah besar, kok diminta sama Tuhan. Tapi dengar baik, dia tidak menyerah. Walaupun dia stres, dia mungkin bingung, ya kok diminta, tapi dia tetap taat. Dia taat. Mungkin waktu itu dia naik dari sebelah kanan gunung, ya Gunung Moria ya, harus dikorbankan, Tuhan minta korbankan di atas Gunung Moria. Waktu dia naik sebelah dari kanan, saya kasih contoh, dia sebelah kanan gunung, dia naik, ya untuk mengorbankan Ishak ini ya, di anaknya. Waktu dia taat, ya walaupun dalam keadaan stres, mungkin dia bingung ya, karena kok anak satu-satu yang didapatkan pergumulan yang berat, sudah 100 tahun kok diminta, tapi dia tetap taat. Ya waktu dia naik dengan Ishak, ya apa yang terjadi? Waktu dia taat, tanpa sepengetahuan Abraham, dari balik gunung itu Tuhan sudah tuntun jawabannya, seekor kambing, seorang domba. Ya, apa artinya bagi kita? Ya saya mau beritahu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, asal engkau taat, ya asal engkau taat, dari balik masalahmu, dari persoalanmu, Tuhan sudah tuntun jawabannya. Amin. Apapun kebutuhanmu, kecil atau besar, asal engkau taat, maka Tuhan sudah tuntun, bimbing. Tuhan, jawabannya itu kebutuhan saudara. Tuhan sudah bimbing dari balik kebutuhanmu. Naiknya sama-sama, ya. Yang ini yang sebelah kanan yang dibutuhkan, yang membutuhkan, yang sebelah kiri yang dibutuhkan. Naiknya sama-sama. Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Puncak. Itu sebabnya Allah sering kali bekerja justru di puncak masalahmu. Justru di tengah-tengah masalahmu Allah sering kali bekerja. Justru di tengah-tengah masalahmu, di puncak masalahmu. Ayat 40 ayat 1. Ayat 40 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab, ayo justru di tengah-tengah badai, justru Allah menjawab, justru Allah dalam badai. Di tengah puncak masalahmu Allah jawab. Allah jawab justru di tengah-tengah masalahmu, di puncak masalahmu. Amin. Tuhan menjawab, seringkali Tuhan menjawab tuh justru di tengah-tengah, di puncak masalahmu. Ya, itu sebabnya, ya. Coba saya mau beritahu ya, kalau ini Abraham ya, Nabak sama Ishak ya, yang membutuhkan, ya ini sebelah kiri membutuhkan. Ya dia naiknya, terus naiknya sama-sama. Kira-kira sampai separuh gunung misalnya, atau separuh gunung. Lalu terus Abraham, aduh cek suwe nih yo, kono jawabannya, ya apa ya? Ya tak mudah naik, sudah capek aku tak mudah naik. Kira-kira dia bisa dapat jawaban dari Tuhan? Tidak. Atau sampai 3/4 gunung. Tinggal 1/4 aja. Lalu dia sudah, dia putus asa, dia menyerah. Ya, aku menyerah, aku enggak usah naik ke atas gunung. Ya, enggak ada jawaban dari Tuhan. Kira-kira dia bisa ketemu dengan jawaban Tuhan, mujizat Tuhan? Tidak. Sampai dia naik di atas puncak, baru dia ketemu jawaban Tuhan. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu dengar baik. Jangan kau pernah berhenti bergumul sebelum kau melihat hasil pergumulanmu. Jangan kau pernah berhenti berdoa sebelum kau melihat hasil doamu. Amin. Jangan kau pernah berhenti ya bergumul atau berdoa sebelum kau melihat jawaban doa atau melihat mujizat itu. Terus berdoa. Makanya Lukas 18 ayat 1, jangan kau jemu-jemu berdoa. Amin. Ya, ketuklah pasti carilah pasti engkau dapat. Ketuklah akan pintu dibukakan ya. Kalau saudara bertamu ke rumahnya teman itu, lalu ketoknya cuma 1 kali gini, tok, dibuka no pintu. Enggak, harus berapa kali? Berkali-kali, tok, baru dibuka no pintu. Kalau cuma 1 kali ketok gini, dibuka? Enggak mungkin dibuka, tok, opo itu. Tapi kalau tok, baru dibuka. Makanya bicara mengetok pintu harus berkali-kali, berdoa juga harus berkali-kali. Amin. Ya, ingat jangan pernah berhenti berdoa sebelum doamu dijawab oleh Tuhan.
Amin. Ya, ya. Nah, kalau jawab doa, kalau saya mau tanya, kalau 1 minggu berdoanya baru 1 hari, 1 minggu, belum Tuhan belum jawab. Sih masih 1 minggu kok. Ya, nanti sudah berminggu-minggu atau bertahun-tahun mungkin, ya berbulan-bulan baru dijawab Tuhan. Makanya sudah capek berdoa baru Tuhan jawab. Makanya Matius 11 ayat 28 berkata apa? Marilah datang kepadaku yang semua letih, lesu, supaya kemudian aku akan memberikan apa? Kelegaan. Kelegaan Allah berikan kepada mereka yang sudah letih, lesu, bergumul. Kelegaan yang mujizat kesembuhan Tuhan berikan kepada mereka yang sudah letih, lesu, berdoa. Berdoanya baru 1 hari, 1 minggu, belum letih, lesu kok. Kelegaannya belum. Nanti sudah letih, lesu baru kelegaannya diberikan. Ya, turunan lantai di ya segala macam itu, tidur di lantai dulu baru ya dijawab itu. Ya, sudah letih lesu berdoa, sudah letih lesu berdoa baru dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya. Kalau baru 1 minggu dijawab, baru 1 hari jadi manja kita. Ya, saya mau tanya. Ya. Doa yang berkat yang saudara dapatkan dengan berdoa 1 minggu, hasil 1 minggu dengan 1 tahun, mana yang saudara menghargai, lebih menghargai? Yang 1 tahun, waduh tak eman-eman iki. Iki anu waduh aku bergumul 1 tahun baru aku dapat ini berkat ini. Tak eman-eman nih. Kalau 1 minggu 1 hari berdoa, ya sopo berdoa. Ya ini enggak dianggap. Ya, saya mau tanya, jawaban doa itu penting enggak? Jawaban doa penting enggak? Mujizat penting enggak? Berkat penting enggak? Kesembuhan penting enggak? Banyak orang Kristen, orang percaya mengejar yang penting tapi lupa yang terpenting. Ya, banyak orang ya Kristen mengejar yang penting tapi lupa yang terpenting. Doa mujizat itu penting, jawaban doa itu penting, ya. Berkat kesembuhan itu penting, tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Apa hal yang lebih penting itu? Yaitu pada waktu saudara menantikan pertolongan Tuhan. Waktu orang menantikan kesembuhan atau mujizat dari Tuhan, itu yang hal yang terpenting. Ya, doa, itu berkat, mujizat, kesembuhan itu penting. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu pada waktu saudara menantikan jawaban doa, pada waktu saudara menantikan mujizat itu hal yang terpenting. Makanya ada ayat berkata apa? Ya, berbahagialah orang yang menantikan pertolongan Tuhan, dia akan mendapat apa? Kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang tak terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, sudah berjalan, lari, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Ya, kenapa? Mendapatkan kekuatan baru. Berbahagia orang yang menantikan pertolongan Tuhan. Ketika engkau menantikan doamu belum dijawab, engkau menantikan mungkin 1 bulan, 2 bulan, ya 3 bulan sampai 1 tahun, maka saya beritahu kekuatanmu ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Kalau 1 hari dijawab atau 1 minggu dijawab, berharap lagi sama Tuhan? Sudah jawab kok, sudah. Ya, kalau baru 10 hari dijawab langsung masih ingat sama Tuhan lagi? Enggak, mall. Ya. Tapi kalau waktu saudara doanya belum dijawab, saudara bergumul, saudara berharap, pengharapanmu ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Ya, lebih lama lebih bagus. Ya, karena ditambah-tambahkan kekuatanmu, ditambah-tambahkan imanmu, ditambah-tambahkan pengharapanmu, ditambah-tambahkan. Tetap berharap terus sama Tuhan, belum dijawab. Amin. Dan ketika mungkin 1 tahun lebih dijawab, haleluya, puji Tuhan. Ketika masalah kecil datang, oh kecil itu, yang dulu 1 tahun saya sudah menang kok, saya menang, itu kecil itu. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Ayat 29. Nah, ini juga luar biasa. Tuhan memberi apa? Kekuatan kepada yang lelah dan mendapat semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberikan kekuatan yang sudah lelah berdoa, sudah bergumul. Inilah hasil pergumulanmu. Inilah hasil doamu. Tidak ada orang berdoa 1 hari, 1 minggu. Inilah hasil doamu. Ini hasil pergumulan baru 1 hari atau minggu. Tidak ada itu. Ya. Makasih Tuhan ya, kamsi ya Tuhan. Ya.
Tapi kalau sudah bergumul 1 tahun, ini loh hasil pergumulanmu. Lu haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih aku menang. Nah, aku lebih jadi pemenang. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu. Ya, mari ya kita kalau ingin bisa menang di tahun 2023 ini, kita harus bangkit. Yang kedua apa tadi? Kita harus jangan menyerah. Ya, jangan pernah putus asa. Bergumul, kalau bergumul terus. Karena justru dalam pergumulan itu Tuhan, di tengah pergumulan Tuhan itu menjawab engkau. Ya, Ayub itu Tuhan menjawab justru di tengah dalam pergumulannya. Ya, itu Bapak Ibu sebenarnya. Ya, saya lupa ayatnya. Kalau tidak tahu Ayub 38 ayat 1 ya. Coba Ayub 38 ayat 1. Ayub 38 ayat 1. Maka dari dalam badai, ini betul. Maka dari dalam Tuhan menjawab, Ayub dari tengah-tengah badai itu. Dari puncak masalahnya, dari Tuhan menjawab. Ketika semua badannya sudah kena penyakit segala macam, dia ditinggalkan oleh orang dikasih, justru Tuhan menjawab Ayub. Ya, karena dia tetap bergumul, dia tetap berdoa sama Tuhan, dia dijawab oleh Tuhan. Itu sebenarnya jangan kau pernah berhenti berdoa sebelum doamu dijawab oleh Tuhan. Jangan kau pernah berhenti bergumul sebelum kau belum lihat mujizat dari Tuhan. Yang kedua, kita harus jadi pemenang, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan kita lebih dari pemenang. Kita ini pemenang. Ya, status kita apa tanda pemenang kita ya ketika kita percaya Yesus, kita sudah hidup kita menjadi mahal. Saudara dan saya hidup saudara menjadi mahal. Jangan isi dengan yang murahan. Saya minta tim musik. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu ya. Kalau saat ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, bersyukur ya. Kenapa? Sebab imanmu sedang ditambah-tambahkan. Kalau doa saudara di sana ini, doa saudara belum dijawab oleh Tuhan saat ini, tetap lebih bersyukur. Kenapa? Pengharapanmu sedang ditambah-tambahkan oleh Tuhan, kekuatanmu ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Imanmu ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Makanya bersyukur ketika engkau sudah mendapatkan itu. Wah, masalah datang kecil tuh, yang besar aja aku sudah bisa menang kok. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjinya. Katakan dengan imanmu, angkat hatimu, katakan pada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Malam hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya, bahwa banyak orang memprediksi tahun ini, tahun 2023 adalah tahun yang sulit, tahun yang susah, bahkan tahun yang gelap. Tapi Tuhan datang dengan firman-Nya malam hari ini. Ya, tahun 2023 bagi orang percaya, tahun kemenangan, tahun kelimpahan bagi kami. Amen. Kenapa? Sebab terang itu sudah terbit atas kita. Amin. Kuasa itu, kekuatan itu Tuhan sudah anugerahkan bagi saudara dan saya. Amin. Ya, bahkan berkat, mujizat, kesehatan, kekuatan Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Ya, Tuhan kekuasaan dan Tuhan kekuatan sudah berikan anugerah kepada saudara dan kuasa yang Tuhan berikan pada saudara dan saya, kekuatan yang Tuhan anugerah kepada saudara itu bukan kecil, besar, luar biasa besar. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan kita bisa lakukan, bahkan lebih besar pekerjaan yang Yesus lakukan kita bisa lakukan. Asal kita percaya, asal kita bangkit. Amin. 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 Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita bangkit. Ya, yang kedua, jangan kau pernah menyerah. Karena saudara dan saya sudah diciptakan dari awal lebih dari pemenang. Saudara dan saya dan pemenang. Ya, kalau makanya Mazmur 60 berasal bersama Tuhan. Mazmur 60 ayat 12 atau 14 berkata, ya, Tuhan berkata bersama Allah
kita akan lakukan perkara-perkara gagah perkasa, karena Allah sendiri yang akan menginjak semua lawan-lawan kita. Amin. Maju bersama Tuhan, jangan kau lari dari masalah. Hadapi masalah itu dan kalahkan masalah itu bersama Tuhan. Karena ketika engkau lari dari masalah itu justru mengejar saudara dan akan membinasakan saudara. Hadapi, kalahkan masalah itu bersama Tuhan melalui doa dan pujian, melalui juga kebenaran firman Tuhan, melalui kita datang bersekutu dengan hadirat Allah. Amin. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami melakukannya sehingga itu menjadi berkat bagi kami. Iman kami tambah dengan segala puji hormat bagi nama Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kuasa-Mu. Biarlah kiranya kekuatan yang baru boleh kami peroleh Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami terima. Kami berdoa buat Bapak Gembala. Biarlah kiranya Engkau memberkati, mengurapi lebih hari lebih lagi. Hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu, atas firman yang disampaikan dalam keseharian. Boleh banyak memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini waktunya untuk kami memberikan persembahan bagi Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang memberi dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami memberi persembahan dengan nanti bersyukur dan bersuka cita. Yang siap memberi persembahan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara, persembahan bisa dijalankan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu, pengumuman ya untuk kita harus di tahun 2023 supaya kita jadi pemenang, kita harus setia dengan Tuhan. Amin. Ya, ada program-program Elroy doa pagi 5:30 sampai jam 6, setengah jam saja ya, dari Senin sampai Sabtu ya. Jaga ada doa ibadah Zoom ya, wah kemarin seru ya, hari Rabu kemarin kita belajar Zoom-nya sampai kita diberkati semua ya melalui belajar firman Tuhan dari jam 7:45 sampai selesai ya. Kita ikuti, dan juga ibadah tatap muka ini kita lebih setia lagi ya, juga untuk di cabang-cabang juga ya kita lebih setia lagi. Bapak Ibu, ada program untuk di ke Holy Land ya, untuk Elroy tanggal 3 sampai 14 ya. Ada sudah berapa yang mendaftar, dan juga dari Ibu Riris itu ada sudah 20 ya, 20 ada gereja lain sudah mendaftar 20 ikut bergabung dengan kita. Ya, ada 20 orang ya. Jadi kita doakan supaya semuanya lancar ya. Oke, malam hari ini ada yang berulang tahun ya. Yaitu anak Aulia ya, berulang tahun malam hari ini. Jadi kita akan mendoakan, sebentar kita akan doakan
Ya cuma dia mungkin agak sibuk ya untuk sekolah, jadi tidak hadir. Kita doakan supaya dia diberkati Tuhan, hidupnya sungguh menjadi terang. Oke, kita akan berdoa ya. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan sudah melawat kami dengan melalui ibadah doa, ibadah El Roy ini Tuhan. Terima kasih, kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga setiap Tuhan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, membangkitkan iman kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program-program PDL Roy. Tuhan yang memberkati, harus berkarya sehingga itu menjadi berkat bagi semua jemaat El Roy dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, pusat sampai cabang-cabangnya, berkati, kembalikan lipat ganda. PDL Roy yang baru lagi di Manado akan dimulai pada tanggal juga sudah dibuka dan akan dimulai lagi beribadah pada tanggal 2 Februari di Dolphin Donuts. Tuhan memberkati supaya semakin berkembang, bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Semua juga yang menopang untuk PDL Roy yang baru ini Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan yang lawat mereka, yang sakit Tuhan yang sembuhkan mereka. Oleh bilu Tuhan mereka sembuh dalam nama Yesus. Mereka mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah juga di dalam rumah tangga, keluarga, bahkan masalah dalam pelayanan. Tuhan yang campur tangan. Tuhan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan, jemaat yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka, semangatnya pada membangunkan kembali semangat mereka. Mereka tetap mencari Tuhan, setiap beribadah pada Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa juga untuk Tuhan, kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan, berkat dari utara, selatan, timur, barat. Tuhan curahkan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Jemaat yang juga bekerja berkarya, Tuhan yang memberkati. Tuhan yang bekerja berbisnis, campur tangan, Tuhan menyertai mereka. Dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Tuhan jauhkan, buat mereka semua lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala, bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, dibuat Tuhan berhasil. Akal, budi, kepintaran, kemampuan, dan juga hikmat, semangat belajar tambahkan bagi mereka, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sudah bagi mereka boleh dapatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Perlindungan atas kami semua jemaat-Mu Tuhan. Tim musik bersama WL yang sudah menopang pelayanan kami, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan yang memberkati pada malam hari ini kami berdoa khususnya untuk anak Aulia yang Tuhan sudah tambahkan umur setahun lagi. Terima kasih Tuhan, yang kasih dan kemurahan Tuhan saja. Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, iman yang melimpah-limpah, talenta, karunia. Dia boleh melayani Tuhan lebih lagi, dipakai Tuhan. Hidupnya menjadi terang bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak bangsa, suku bangsa. Bernama Yesus Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambahkan talenta, karunia bagi dia dalam dia melayani Tuhan, terutama dalam memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga adiknya Theo, Tuhan memberkati sekolah mereka semua dibuat berhasil, masa depan cerah Tuhan juga bagi mereka. Orang tua mereka, Pak Yuli dan Mama Aulia, diberkati juga dengan kesehatan limpah-limpah. Segala pergumulan mereka Tuhan yang tolong. Apa yang mereka cita-citakan, rindukan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi mereka. Mereka banyak menopang pelayanan El Roy, kembali kali lipat ganda. Terima kasih. Usaha bisnis mereka dimanapun mereka lakukan bersama Tuhan dibuat berhasil. Berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah, langganan-langganan yang baru kirimkan dalam usaha bisnis mereka. Terima kasih Tuhan, melalui hidup mereka nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar sebelum jemaat kembali, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kudus dan firman Tuhan, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan tambahkan untuk kami melayani Tuhan. Bapak Aulia, Mas Mama Aulia yang sudah memberikan bawa berkat makanan dan minuman, kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, pimpin, tiba dengan selamat dengan di rumah tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat.
Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan. Amin. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita di bawah masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera dan penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus dua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Jelas beto yen dibandingke Gusti Yesus yang siji wae. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saonone Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap